waktu Romo Cece membaca bagian ini. Nenek moyang kami makan mana di padang gurun yang turun dari surga. Saya lalu teringat, ini Romo Cece ini selalu saya panggil Kak Cece karena memang posisinya seperti kakak. Dan memang kakak. Dan dia selalu panggil saya itu nenek. Kalau dia guyon berarti dia bilang nenek kau. Saya tersenyum saja. Kenapa? Walaupun dia panggil saya nenek, tetap tampangnya dia lebih nenek dari saya. Tapi itu adalah panggilan kesayangan. Sekaligus di bagian awal khotbah ini saya memperkenalkan inilah pastor rekan kita yang akan bekerja bersama kita di sini. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Inilah kata-kata Yesus yang coba kita maknai untuk memaknai pertanyaan yang di bagian pengantar saya ungkapkan. Untuk apa kita beriman atau percaya? Dan untuk apa kita mengekspresikan iman kita dengan datang ke gereja atau datang misa? Mungkin ada yang masih ingat sebuah lagu nostalgia yang salah satu baitnya berbunyi begini. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh teganya di kau sakiti aku. Pokoknya selanjutnya bagaimana cari sendiri. Ini sebuah lagu yang mengungkapkan kekecewaan dari seorang pasangan hidup karena sering ditinggal pergi oleh pasangannya. Bapak Ibu, kita datang dan pergi ke gereja bukan karena sesuka hati, tapi karena ada sesuatu yang kita imani dan kita percaya bahwa dengan kita datang, kita dapat sesuatu. Apa yang memotivasi kita untuk datang ke gereja? Apa yang memotivasi kita untuk datang misa? Nah, inilah pertanyaan pertama yang perlu muncul di dalam benak kita sebelum kita beranjak ke gereja. Tentu pasti karena kita percaya dan beriman, makanya kita datang misa. Kita percaya untuk datang dan kita datang untuk makin percaya. Makanya dalam Injil Yesus bilang apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi ada dua komponen penting yang perlu untuk kita miliki sebagai orang Katolik, yaitu iman atau kepercayaan. Yang kedua, perlu datang. Inilah kenapa gereja Katolik itu tidak suka dengan cukup store 10 perpuluhan atau cukup kirim kolekte lewat kuiris, Anda tidak perlu ke gereja. Bukan itu yang lebih penting untuk gereja Katolik. Anda boleh punya banyak uang dan bisa store banyak, tapi kalau tidak datang, tidak ada gunanya kita beriman. Yang paling penting datang untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kenapa kita perlu datang? Yesus bilang, kamu itu datang mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, tapi karena kamu makan dan kenyang. Dan saya rasa dengan melihat banyak mujizat, mendengar banyak cerita, diberikan banyak pengajaran, atau juga buka di YouTube banyak-banyak, itu sudah cukup untuk membuat kita makin percaya. Tapi pengetahuan tidak cukup. Anda perlu datang. Mungkin perbandingannya begini. Anda kalau lapar, pasti butuh makan. Dan Anda tidak akan pernah kenyang kalau tidak datang makan makanannya atau makanannya itu didatangkan. Misalnya, sementara kita lapar atau pingin makan soto ayam, tidak cukup dengan lihat di gambar kita lalu kenyang. Harus datang makan sotonya atau sotonya dibawa oleh GoFood untuk kita makan, baru kita kenyang. Iman Katolik juga begitu, tidak cukup Anda percaya, lalu kemudian tidak ke gereja, tidak ikut misa, tidak cukup. Anda harus datang, nikmati apa yang menjadi keistimewaan Katolik, yaitu misa. Di luar gereja Katolik tidak ada misa. Dan misa adalah makan bersama Tuhan. Tuhan yang memberi kita makan, kita menikmati makanan itu. Dan ini makanan yang tidak hanya melepaskan rasa lapar. Karena yang paling penting, seperti khotbah minggu lalu, kita makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup tidak sama dengan makan untuk mengobati rasa lapar. Kalau kita lapar dan kita makan, setelah kita makan, laparnya hilang dan kita kenyang. Setelah itu lapar lagi. Tapi makan untuk hidup, sekali mencicipi saja, selamanya kita akan kenyang. Dan inilah
definisi dari makanan rohani, yaitu tubuh dan darah Kristus yang kita cicipi dalam misa. Dalam bait pengantar Injil bilang apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap sabda yang diberikan oleh Tuhan. Dan dalam Injil minggu lalu kita menemukan ketika Yesus mampu memberikan makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung anak-anak dan perempuan, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, sebenarnya kecukupan dan kelimpahan itu terjadi karena mereka sudah lebih dahulu enjoy dan bahagia berada bersama Yesus. Seperti kita, kalau kita makan dalam keadaan mood dan bahagia, menu makanan tidak menjadi persoalan. Apapun menunya, kalau hati lagi enjoy dan happy, makanan pasti akan terasa enak. Sebaliknya, kalau hati galau, gabut, dan tidak mood, seenak apapun menu makanan yang ada di meja, tidak akan membuat kita merasa bahagia dengan makanan itu. Maka di misa sore minggu lalu, mungkin kalau saya tidak salah ingat, saya mengatakan kepada kita, menu makan dan cara makan yang membahagiakan adalah makan. Sebelum makan berdoa, setelah makan berdoa, makan bersama Tuhan, makan dengan rasa syukur sebagai anugerah Tuhan. Tanpa itu, biar makanan berkelimpahan, tidak akan membuat kita bahagia. Dan memang banyak orang yang punya makanan kelimpahan, tapi belum tentu bahagia. Tapi ada orang yang punya makanan secukupnya, dia bisa lebih enjoy dan bahagia. Kenapa? Dia menikmati itu sebagai anugerah dari Tuhan. Maka dia makan dengan rasa syukur. Nah, dalam Injil hari ini Yesus menegaskan kepada kita apa artinya setelah kita percaya dalam iman, kita perlu datang dalam misa dan datang ke gereja. Karena itu tadi pertimbangannya. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana Allah menyentuh hati kita, bagaimana Allah memberikan makanan rohani kepada kita lewat sabda yang Ia berikan dalam bacaan-bacaan suci. Dan tidak hanya sekedar berbicara. Ketika Yesus berbicara untuk memberikan kita makan, Ia menunjukkan dengan memberikan tubuhnya dalam Ekaristi. Di mana ada gereja atau agama yang Tuhannya kasih kita makan. Rasanya, apalagi waktu saya tugas di Bali, yang ada itu kita harus sering kasih makan Tuhan. Tapi kita orang Katolik ini sangat-sangat bersyukur punya Tuhan yang kasih kita makan, bahkan memberikan dirinya menjadi makanan rohani untuk kita. Dan makan bukan hanya sekedar melepaskan rasa lapar dan kenyang, tapi makan untuk hidup. Buktinya apa? Dengan menyantap tubuh dan darah Kristus dan sabda Allah, kita diberikan jaminan hidup kini dan kekal. Kita semua akan mati. Dan kita tidak akan menjamin kematian dengan banyak makan secara biologis. Mungkin saja dengan banyak makan secara biologis membuat kita gemrot dan besar, dan kita tahu pintu surga itu sempit. Jadi kalau kita mati dalam keadaan kita gemuk dan besar, peluang untuk masuk surganya lebih sulit karena badan tidak bisa masuk. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi orang Katolik paling penting bukanlah iman KTP, bukanlah iman status, bukan hanya sekedar sudah dibaptis, tetapi ketika sudah percaya, kita perlu datang. Yesus pada kesempatan lain bilang apa? Datanglah kepadaku kalian yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Datang. Tidak cukup tengok dari jauh, tidak cukup percaya hanya dari rumah. Kadang-kadang ada yang berprinsip begini, untuk apa saya pergi misa? Untuk apa saya ke gereja? Toh saya percaya kepada Tuhan. Tuhan juga ada di sini. Untuk apa saya pergi misa? Untuk apa saya pergi gereja? Toh orang yang sering ikut misa hidupnya tidak lebih baik dan perbuatannya tidak lebih baik dari saya yang tidak ikut misa. Itu prinsip yang sangat salah. Karena itu bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Yesus, terutama dalam Injil pada hari ini. Siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Semoga Anda datang karena Anda percaya. Dan Anda percaya untuk membuat Anda selalu semangat datang merayakan misa di gereja bersama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.